Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya spoiler fullnya udah rilis terkait chapter 1136. Jadi kita ngilang lagi, it's time to spoiler time bre. Monggo. Judul chapter 1136, Negeri yang Menanti Matahari. Ngedenger hal ini rasanya sesuatu yang cukup menarik, dimana mungkinkah negeri Elbaf ada di kondisi yang sama seperti negeri Wano Kuni? Walau mungkin kondisi mereka jelas berbeda ya, tapi pada akhirnya kedua negeri ini masih menanti suatu sosok untuk datang dan membawa perubahan, yaitu Nika. Terus di sisi lain, cover story tentang perjalanan Yamato kembali berlanjut. Dan cover story yang udah memasuki volume ke-22 ini nantinya menceritakan tentang bagaimana Holden membawa Yamato, Tama, dan Speed ke markas rahasianya. Nah, di sini Yamato yang memaksa Holden untuk menunjukkan jalan, sementara Tama menunggangi Speed. Nantinya terlihat kalau atap markas itu berbentuk seperti kepala Wuzbu. And now masuk ke menu utama dimana chapter dimulai masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Sesaat setelah Luffy menikmati daging rusa, Jarul menjelaskan kalau kebanyakan manusia gak bisa sampai ke dunia matahari. Manusia sering datang dan mengira kalau dunia bawah adalah Elbaf, sehingga mereka akhirnya udah lari ketakutan terlebih dahulu. Di sisi lain kita melihat hampir seluruh kru topi jerami menikmati pesta kecuali Robin, Chopper, dan Franky yang belum ada di pesta. Banyak rasa yang tertarik dengan Jinbe dan Brook karena mereka jarang melihat ras lain. Sedangkan Usopp menceritakan kisah petualangan mereka kepada para raksasa. Topik yang dia bawa saat ini adalah mengalahkan Ors. Dan ketika Usopp menyebut Ors seorang raksasa mengatakan kalau Ors adalah prajurit legendaris yang ganas di antara ras raksasa. Di momen yang bersamanya, Rod dipaksa untuk meminta maaf kepada semua orang oleh Gord. Zoro yang melihat itu berkata, kalau Usopp tidak menghentikanku, kepalamu sudah terbang. Wow. Namun Naruto mencoba membela diri dan mengatakan kalau impian setiap raksasa adalah menjadi Sun God dan menguasai dunia. Nah, mendengar itu banyak rasa mulai berdebat karena banyak yang tidak setuju tentang apa itu Sun God. Beberapa percaya dia adalah dia pembebasan, yang lain mengatakan dia adalah dia penghancuran. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah dewa yang tertawa. Perdebatan terjadi di sini Jarul ngejelasin kalau mitologi Elbaf yang disebut Harley ditulis dalam bahasa kuno yang gak ada yang bisa menerjemahkannya, sehingga ada banyak interpretasi lah ya. Menurut mitologi dunia sudah dihancurkan 2 kali. Buat kalian yang bingung sama bagian ini, mungkin maksudnya kehancuran 2 kali yaitu kedatangan pertama ada dari sosok Sun God sendiri, lalu kedua adalah bajak laut pertama Joy Boy, lalu apakah kehancuran ketiga saat ini Well, sambil berbincang, kita melihat gambar kuno Nika yang muncul dalam mitologi Elbaf. Gambar ini mirip dengan siluet Nika yang kita lihat saat Wuzbu membicarakannya, tetapi dengan lebih banyak detail. Sun God Nika memiliki rambut panjang keriting berwarna putih dan awan putih yang mengambang di sekitar lehernya. Dia juga memegang pedang serta perisai. Jarul lanjut berkata, apakah dia akan menjadi pahlawan yang mencegah kehancuran dunia atau penghancur yang membawa bencana? Nah, satu hal yang pasti dia selalu muncul ketika dunia akan mengalami perubahan besar-besaran. Dan itulah mengapa mereka yang berkuasa takut akan kemunculan Nika. Luffy menjawab, jadi dia adalah Nika. Dia pasti orang yang dibicarakan oleh sama Body. Jarul membalas, tapi karena dia adalah Sun God, mereka yang mencari harapan selalu mengarah kepadanya tanpa terkecuali. Dikatakan kalau Nika adalah sosok dengan pakaian serba putih dan diselimuti oleh awan putih, dan dia muncul dengan tawa yang menggelegar. Ngedengar penjelasan itu Luffy bilang, itu pasti yang dimaksud semua orang ketika mereka mengatakan aku terlihat mirip dengannya. Tapi aku gak ada hubungannya dengan dewa itu. Lalu Jarul mengatakan kalau apa yang terjadi dengan Harald dan Loki mungkin merupakan akibat dari mereka mencoba menjadi Nika itu sendiri. Luffy bertanya kepada semua orang apakah Loki adalah orang yang baik. Semua rasa terkejut sehingga mereka menjelaskan semua kejahatan dan kekacauan yang dilakuin Loki di masa lalu. Para rasa sepakat dia adalah pangeran terkutuk. Faktanya Raja Harald menerima ramalan kalau dia akan dibunuh oleh seorang anak laki-laki bahkan sebelum kelahiran Loki.
Segera setelah dia lahir ya, dia membunuh kuda keberuntungan dari keluarga kerajaan, yang mana hal itu terjadi di tahun yang sama dengan Lin membunuh prajurit legendaris Jorul. Bencana alam menghujani negeri ini satu demi satu. Bahkan sang ratu meninggal setahun setelah kelahiran Loki. Loki membuat dunia bawah menjadi tempat bermainnya. Dia membantai dan menjinakkan binatang buas yang ganas dengan kekuatannya luar biasa. And kemudian dia melepaskan mereka ke desa. Semua itu dilakuin saat dia baru berusia 10 tahun. Membakar dan menghancurkan segalanya. Leluconnya telah membahayakan hidup kami berkali-kali. Dengan otoritasnya sebagai pangeran dan kepribadiannya mengerikan, kamu bisa membayangkan neraka seperti apa negeri ini saat Raja Harald gak ada. Lalu Jorul melanjutkan dan mengatakan dia mendapatkan pedang di kepalanya karena mencoba menghentikan Loki dari membunuh ayahnya. Lalu setelah membunuh Raja Harald, Loki pergi ke laut untuk menyebabkan kekacauan, tapi dia ditangkap oleh Shanks 6 tahun lalu dan dikembalikan ke Elbaf. Luffy jelas bersemangat waktu mendengar nama Shanks. Nah, saat para raksasa berbicara tentang Loki, Zoro memberhentikan Luffy dan merasa dia bertindak agak tidak seperti biasanya. Jadi mereka berdua berbicara. Zoro bilang, ya, aku pikir kau bertindak tidak seperti biasanya. Ternyata ini yang terjadi. But kita berbicara tentang seorang pembunuh raja yang tidak disukai oleh seluruh negeri. Kau seharusnya tidak mempercayai satu kata pun darinya. Luffy menjawab, tapi Loki bilang dia tahu di mana Shanks berada. Kau tahu betapa aku ingin bertemu dengannya. Zoro membalas hal itulah yang membuat orang lain bisa memanfaatkanmu. Luffy jelas marah mengatakan hal itu. Luffy berkata, jadi kau bilang Loki gak tahu? Dia akan kubuat babak belur kalau itu sebuah bohong. Zoro mengatakan berdasar apa yang dikatakan orang lain, mungkin Loki berbohong, tapi itu gak mungkin dipastikan kecuali mereka bertemu Loki secara langsung. Saat mereka sedang bersekongkol ya, mereka gak bisa lolos dari Nami, Nami tiba-tiba aja bilang, aku bertanya-tanya apa yang kalian lakuin. Apakah kalian berpikir kalian bisa mencapai tempat itu tanpa aku? Di sisi lainnya Zoro bilang, dengar Luffy, kami akan mendapatkan kunci rantainya, tapi serahkan pada kami untuk melihat apa yang sebenarnya direncanakan oleh Loki. Mendengar itu semua ya, Luffy hanya membalas, oke, terima kasih teman-teman. Tapi kenapa orang ini ada di sini? Kita mengetahui kalau Luffy, Zoro dan Nami berpergian dengan Svar dan Rod yang mendayung untuk mereka. Rod kembali di storm oleh Nami dan sekarang berbicara dengan Nami dan Zeus. Nami ternyata menjadikannya pelayannya Zeus ya, sampai harus mengingatkan kalau dia pelayan nomor 1 dan Sanji nomor 2. Raja yang tergila-gila sama Nami bilang kalau ini kehormatan terbesar bagiku. Oh ya, di sini Nami setuju bahwa Luffy dan Zoro untuk mendapatkan kunci di kastil, tetapi niat sebenarnya adalah mendapatkan harta dari kastil. Dasar Nami ya. Terus momen bergeser ke Underworld, sebuah area yang gelap dengan hutan lebat dan energi yang menakutkan. Di sana kita dikasih lihat orang yang mirip sama Shanks dan seorang wanita berkerudung berjalan menuju sebuah aula besar yang gelap tempat Loki menunggu. Tujuan mereka jelas untuk merekrut Loki bergabung dengan God's Knight. But Loki yang terduduk di sana ya, tertawa terbahak-bahak mendengar tawaran itu. Bergabung dengan yang kalian sebut God Knights? Jangan buat aku tertawa. Lebih baik aku disebut bajingan daripada menjadi boneka kalian. Loki kemudian menatap tajam ke arah dua sosok berkerudung itu, Katakan padaku, apa kalian berdua adalah Tenryubito atau hanya anjing setia mereka? Nah, gak ada satupun dari mereka menjawab pertanyaan Loki secara langsung. Sebaliknya, orang yang mirip Shanks bertanya ke temannya, Gunko, apakah yang kita ketahui tentang kelemahan Loki? Ya, wanita yang kini terungkap sebagai Gunko menjawab dengan tajam, tidak ada. Semua agen yang kami kirim ke Elbaf menghilang setelah diserang oleh seekor gagak raksasa. Gunko kemudian melepaskan jubahnya, memperlihatkan penampilan dan desain yang mencolok. Gunko mengenakan topi bergaya dengan kacamata, mirip dengan topi milik koala ya. Blazer dengan lengan yang sangat panjang dan sepatu boot. Mata kanannya sepenuhnya berwarna putih di bagian dalam dan hitam di bagian luar. Kontras dengan mata kiri yang normal. Perban melilit lengan dan kakinya, menunjukkan kekuatan uniknya. Lengan blazer Gunko berubah menjadi perban dengan ujung berbentuk anak panah yang dia kendalikan dengan bebas. Dia melangkah maju dengan penuh percaya diri. Baiklah, aku sudah membiarkan bicara omong kosong terlalu lama, dan yang aku lihat hanya kurangnya rasa hormat. Mungkin sudah saatnya aku menghapusmu. Sebelum Gunko bertindak lebih jauh, orang yang mirip Shanks mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan terlalu terburu-buru Gunko. Di momen yang sama ya, seekor serigala raksasa muncul dari balik bayang-bayang hutan. Loki yang lihat itu tertawa. Dia, itu hewan peliharaanku. Makan dia serigala. Gunko gak bergeming, Sebaliknya dia tersenyum tipis saat serigala itu melompat ke arahnya. Dengan gerakan cepat ya, dia menggunakan perban seperti anak panahnya untuk melilit leher serigala itu dan mengangkatnya ke udara.
Serigala itu meronta-ronta tanpa daya sementara Loki berteriak marah. Orang yang mirip Shanks melangkah maju, berbicara kepada Loki dengan nada dingin dan penuh perhitungan. Apakah kau akan mempertimbangkan kembali pendirianmu? Loki menatap dengan penuh tantangan ke arah Gunko dan orang mirip dengan Shanks ini. Sementara serigala rasa itu tergantung di udara tercekik oleh perban Gunko. Jadi, ini kesepakatan yang ingin kalian buat. Kalau begitu itu adalah takdir menyedihkanmu, temanku. Beristirahat dengan damai. Tentu saja akan ada amarah dan kesedihan, tapi seorang pejuang tidak kehilangan ketenangannya di hadapan kematian. Aku akan menelan amarah ini dan menghancurkan dunia. Wow, itu dia terkait spoiling detail kali ini. Mr. K juga kurang paham apa maksud Loki berbicarakan hal itu. Apakah untuk menghormati teman serigala yang akan meninggal, atau dia bakal setuju dengan tawaran dari God's Knight? Kita bakal nanti ketika manga plus atau manga webcast yang udah rilis ya. Jadi itu dia terkait yang bisa Mr. K bawakan kali ini. So, see you next time. Adi sekarang Melo, stay safe, one salam Animedia.